Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Kominfo Newsroom. Pemirsa, Badan Pusat Statistik melaporkan perekonomian Indonesia mengalami deflasi 0,03% pada Mei 2024 secara month-on-month. PLT Kepala Badan Pusat Statistik Amalia Adininggar menyampaikan terjadi penurunan indeks harga konsumen dipicu oleh komoditas makanan, minuman, dan tembakau hingga transportasi. Badan Pusat Statistik mencatat perekonomian Indonesia mengalami deflasi hingga 0,3% pada Mei 2024 jika dibandingkan dengan indeks harga konsumen bulan sebelumnya yang mencapai 106,40. PLT Kepala Badan Pusat Statistik Amalia Adininggar Widyasanti dalam rilis BPS 3 Juni 2024 menyampaikan, deflasi pada bulan Mei 2024 merupakan deflasi pertama setelah deflasi terakhir yang terjadi pada bulan Agustus 2023. Dengan kelompok penyumbang deflasi bulanan terbesar jatuh pada kelompok makanan, minuman, dan tembakau, mencapai 0,29% dan memberikan andil deflasi sebesar 0,8%. Komoditas lainnya yang juga memberikan andil deflasi ialah tarif angkutan antar kota sebesar 0,3%, tarif angkutan udara 0,2%, dan tarif kereta api dengan andil deflasi sebesar 0,1%. Amalia menilai penurunan ini disebabkan oleh penurunan harga komoditas tarif pengangkutan kota, tarif angkutan, dan tarif kereta api, di mana menurutnya hal ini menjadi fenomena yang wajar terjadi setelah momen Lebaran pada April 2024. Umumnya pasca Lebaran biasanya terjadi deflasi. Deflasi pada Mei 2024 utamanya disumbang oleh penurunan harga secara umum yang terjadi pada kelompok makanan, minuman dan tembakau, serta kelompok transportasi. Meskipun demikian, deflasi pasca Lebaran di bulan Mei 2024 ini memang tidak sedalam beberapa periode sebelumnya. Sebagai contoh, pada Juni 2021, di mana pada saat itu Lebaran terjadi pada tanggal 13 Mei 2021 dan pada bulan Juni tersebut terjadi deflasi sebesar 0,16% pasca Lebaran Mei 2021. Pemirsa, kita ke informasi lainnya. Kementerian Kelautan dan Perikanan meluncurkan modeling penangkapan ikan terukur pertama di Indonesia. Penerapan model ini diproyeksikan akan menambah jumlah transaksi perikanan di Provinsi Maluku hingga 48,4 miliar per bulan. Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono resmi meluncurkan modeling penangkapan ikan terukur pertama di Indonesia pada Minggu 2 Juni 2024. Pengembangan modeling ini akan dilakukan di dua wilayah zona 3 perikanan antara lain Kota Tual dan Kabupaten Aru, Provinsi Maluku. Berdasarkan peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2023, penangkapan ikan terukur adalah penangkapan ikan yang terkendali dan proporsional. Penangkapan ikan terukur atau PIT dilakukan di zona penangkapan ikan terukur berdasarkan kota penangkapan ikan dalam rangka menjaga kelestarian sumber daya ikan dan lingkungan serta pemerataan pertumbuhan ekonomi nasional. Trenggono menyampaikan PIT merupakan salah satu upaya untuk memberikan keyakinan pada pasar global bahwa Indonesia mampu melakukan penangkapan ikan secara berkelanjutan. Ia menilai ekspor ikan Indonesia belum bisa masuk Eropa lantaran cara penangkapannya masih dianggap brutal sehingga merusak ekosistem laut lainnya. Ya, jadi inilah salah satu jawabannya. Penangkapan terukur itu adalah untuk memberikan keyakinan kepada market di dunia juga bahwa yang kita tangkap dengan cara yang lebih manusiawi, lebih baik begitu ya, dan ikannya lebih bisa dideteksi bahwa ini ikan dari mana, jenisnya seperti apa, dengan peralatan tangkap seperti apa, dan lebih efisien karena berangkatnya dari zona ini, diprosesnya di sini, dan kemudian diolahnya di sini, lalu kemudian dijual atau dipasarkannya juga dari sini. Sementara itu, PLT Direktur Jenderal Perikanan Tangkap KKP TB Heru Rahayu mengatakan melalui penerapan percontohan PIT diproyeksikan penambahan produksi hasil tangkapan dengan estimasi mencapai 4.578 ton per bulan dengan tambahan penerimaan negara bukan pajak dengan estimasi sebesar 48,8 miliar rupiah per bulan.
Lebih lanjut, PIT diharapkan dapat menyerap tenaga kerja dengan estimasi sebanyak 5.130 orang dan dapat melaksanakan ekspor langsung dari Maluku. Hasil produksi ikan dari 187 kapal ini diestimasi sekitar 4.578 ton setiap bulannya dengan nilai transaksi sekitar 48,4 miliar dalam satu bulannya. Nilai ini masih sangat kecil Pak Menteri, namun izinkan kami akan selalu memotivasi teman-teman mensinergikan semuanya mulai dari kami di pusat, di Pemda, dan stakeholder langsung dalam hal ini adalah mitra kami, ada PT SIS dan PT IPA. Pemirsa, Menko Polhukam Hadi Cahyanto bersama Panitia Khusus RUU Kelautan gelar rapat bersama membahas revisi Undang-Undang 32 tahun 2014 tentang kelautan. Menko Polhukam mengusulkan Bakamla atau Badan Keamanan Laut untuk menjadi Coast Guard pelangganan di lautan. Menko Polhukam Hadi Cahyanto dalam rapat bersama Pansus RUU Kelautan menegaskan pandangan pemerintah terhadap Undang-Undang Pelayaran khususnya penegakan hukum di laut. Menurutnya, keamanan, keselamatan, dan penegakan hukum di wilayah perairan Indonesia dan yurisdiksi Indonesia perlu diatur sinergi oleh berbagai kementerian lembaga terkait agar efektif dan efisien dalam penegakan hukum. Menko Polhukam lantas mengusulkan Bakamla sebagai penegak pelanggaran hukum di Laut Indonesia. Bakamla akan terdiri dari beberapa kementerian lembaga yang memiliki kewenangan menindak pelanggaran hukum, seperti diantaranya Polri, TNI, Kemenhub, Ditjen Bea Cukai Kemenku, Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta Bakamla sendiri. Dengan Bakamla menjadi Coast Guard, maka Bakamla tidak hanya berwenang dalam penyelidikan dan patroli. Nantinya Bakamla akan bertanggung jawab langsung pada Presiden. Berdasarkan arahan Bapak Presiden sejak tahun 2014, Bakamla disiapkan sebagai embrio Coast Guard dan menugaskan Menko Polhukam untuk melakukan harmonisasi regulasinya agar Bakamla menjadi Indonesia Coast Guard. Dalam rangka penguatan sinergitas kementerian lembaga yang memiliki kewenangan di laut, pemerintah menetapkan kebijakan dan dengan strategi sebagai berikut. A. Dalam jangka pendek, untuk menyinergikan kementerian lembaga telah ditetapkan dalam jangka pendek adalah yang pertama adalah Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2022 tentang penyelenggaraan keamanan, keselamatan, dan penegakan hukum di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia. Pemirsa, Komisi 10 DPR RI menyetujui naturalisasi 2 pemain sepak bola calon timnas Indonesia bersama Kemenpora dan PSSI. Kedua pemain itu adalah Kelvin Ronald menempati posisi bek sayap dan Jens Reven menempati posisi striker. Komisi 10 DPR RI menyetujui permohonan naturalisasi terhadap 2 calon pemain tim nasional sepak bola Indonesia, yakni Kelvin Ronald Verdong menempati posisi bek sayap dan Jens Reven menempati posisi striker. Keputusan itu disampaikan langsung oleh Hetifah Saifuddin selaku Ketua Sidang sekaligus Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI dalam rapat kerja dengan Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo Republik Indonesia di Gedung DPR RI Jakarta. Proses naturalisasi ini juga nantinya akan dilanjutkan dengan pengesahan dalam rapat paripurna dan diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Komisi 10 DPR RI memutuskan menyetujui rekomendasi kewarganegaraan Republik Indonesia atas nama Saudara Kelvin Ronald Verdong dan Saudara Jens Reven dengan catatan bahwa penetapan kewarganegaraan Republik Indonesia ditetapkan oleh instansi yang berwenang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pada kesempatan yang sama, Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo mengatakan proses naturalisasi pada tahun ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, di mana pada tahun 2010 proses naturalisasi hanya dilakukan untuk kepentingan klub. Namun, pada saat ini hanya dilakukan untuk kepentingan timnas dan bagi pemain yang akan dinaturalisasi diwajibkan untuk memiliki darah Indonesia. Selain itu, Dito juga menjelaskan alasan mengajukan permohonan pemberian status kewarganegaraan kepada kedua pemain keturunan tersebut untuk memperkuat timnas Indonesia dalam jangka pendek dengan proses pembinaan dalam jangka panjang. Proses dari naturalisasi ini sendiri
yang dimana merupakan pemain diaspora atau keturunan, merupakan salah satu strategi jangka pendek. Dan perlu saya tegaskan kembali bahwa ada perbedaan yang signifikan proses naturalisasi yang dilakukan mungkin tadi yang Bapak sampaikan di 2010 dan sekarang, di mana ketika itu naturalisasi hanya untuk klub. Dan yang dilakukan saat ini naturalisasi untuk kepentingan timnas, dengan kata lain merah putih dan negara. Dan saat ini juga pemain yang dinaturalisasi merupakan pemain yang wajib memiliki darah Indonesia. Pemirsa, usai jeda pariwara, kami akan kembali dengan informasi lainnya. Tetaplah bersama Kominfo Newsroom.